Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Sobat Tani, kanti kami, apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Luar biasa. Semua peserta semangat, saya akan kasih pantun. Dan Pulau Sikuai, pasirnya putih, amat indah. Sebelum acara kita mulai, mari serentak kita ucap Bismillah. Sungguh tenang, deraslah. Pak Ibu Tani pastilah senang menyaksikan seri yang terhormat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kementerian Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh SPMAB, yang kami hormati Kepala BPTP Jambi yang diwakili oleh Kasih KSPP Dr. Lutfi Izhar SPMSC, para narasumber, serta Bapak Ibu Sobat Tani, peserta webinar dari Sabang sampai Merauke, selamat bergabung bersama kami, baik yang mengikuti melalui platform Zoom Meeting maupun live streaming YouTube dan Facebook. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul secara virtual, mengikuti webinar series keempat BPTP Jambi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Kiki Suhaiti yang hari ini bertugas sebagai moderator dalam webinar pada hari ini. Saya akan bacakan agenda acara kita pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah sambutan oleh Kepala BPTP Jambi sekaligus membuka acara webinar secara resmi. Selanjutnya opening speech oleh Kapus Litbangkes Kementerian Pertanian, dilanjutkan dengan penyampaian materi secara panel oleh para narasumber, diskusi dan tanya jawab serta penutupan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, mari kita dengarkan bersama sepatah kata sekaligus pembukaan dari Kepala BPTP Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih KSPP. Kepada Bapak Dr. Lutfi Izhar SPMSC, kami persilakan. Tutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang kami banggakan Bapak Kapus Litbang yang pada saat ini diwakili oleh saudara kita Bapak Kepala Bidang KSPP Pak Teddy, narasumber Pak Enrijal yang saya hormati, moderator dan peserta webinar pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pada kesempatan webinar yang keempat dengan tema inovasi teknologi dan kebijakan pembangunan budidaya tebu POJ 2878 Agribun Kerinci bisa kita laksanakan dengan baik pada pagi ini. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian untuk penelitian dan pengkajian kegiatan dari penelitian kita Agribun Kerinci ini, tebu ini sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kita lihat untuk kebijakan ke depannya baik yang berskala nasional yang akan diberikan pemaparan oleh Pak Teddy, Pak Dr. Teddy, kemudian kita ramu dengan kebijakan dari daerah oleh Pak Kadis atau yang mewakili, dan pengembangan dari inovasi dan teknologi serta diseminasi teknologinya yang dilakukan oleh BPTP Jambi sejauh mana. Dan rangkuman kesemuanya mudah-mudahan kita bisa melihat perkembangan yang signifikan untuk kedepannya. Jadi POJ Agribun Kerinci ini mudah-mudahan tidak hanya berkembang di Jambi, tapi skala nasional bisa di wilayah-wilayah yang lain. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kembali nanti kepada narasumber. Dan yang pertama-tama dan utama, sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf jadi Pak Kepala Balai, karena beliau pada saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Tanjab Tim untuk bertemu dengan Pak Bupati, dan beliau menyerahkan pembukaan ini kepada saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar series 4 BPTP Jambi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Lutfi Izhar SP MSc. Bapak Ibu kanti kami yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan materi dari para narasumber, mari kita simak bersama opening speech dari Kepala Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kementerian Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid KSPHP. Baik, silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bapak Saparudin PhD, beliau menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya tidak bisa bergabung dengan kegiatan yang sangat penting ini, karena pada saat yang bersamaan, jam 9 ini, Bapak Kapus mendampingi Bapak Kepala Badan Litbang hadir pada acara penandatanganan kerjasama BB Litvet dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor terkait penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Saya akan mencoba untuk membacakan sambutan dari Bapak Kapus Litbang Perkebunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, yang kami hormati Kepala BPTP Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Lutfi, kemudian para narasumber, peneliti, hadirin yang kami hormati. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang hormati Mbak Kiki Suhaiti sebagai moderator. Pertama-tama dan yang utama pada kesempatan kali ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat sehat dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas serta tugas di tengah pandemi COVID-19.
Kemudian yang kedua, kami tentunya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPTP Jambi yang dalam kondisi keterbatasan ini masih mampu menyelenggarakan webinar yang seri keempat terkait dengan tebu di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini memicu pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan berbagai unsur masyarakat untuk berpikir kreatif dan inovatif menghasilkan karya nyata dan inovasi teknologi yang bermanfaat untuk mendorong pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, diantaranya melalui pengembangan komoditas tebu ini. Hadirin yang saya hormati, tanaman tebu merupakan komoditas unggulan nasional, sehingga diperlukan upaya peningkatan produktivitas untuk mewujudkan swasembada tebu yang kita idam-idamkan. Kebutuhan gula dalam negeri, seperti kita ketahui, terus mengalami peningkatan akibat pertambahan penduduk, kemudian perubahan pola konsumsi masyarakat, dan bertambahnya industri berbahan baku gula. Untuk meningkatkan produksi gula, pemerintah memacu usaha tani tebu lahan kering daripada usaha tani tebu di lahan sawah. Tentu kita ketahui, usaha tani tebu di lahan sawah banyak menghadapi persaingan, terutama dengan komoditas lain seperti padi. Meskipun areal tebu lahan kering mengalami peningkatan, produktivitas tebu lahan kering masih rendah dibandingkan produktivitas tebu di lahan sawah. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas tebu antara lain permasalahan pada penggunaan bibit, karena bibit tebu yang digunakan petani saat ini kita ketahui masih kurang bermutu. Di Pulau Jawa, pengembangan tanaman tebu dengan penggunaan benih unggul tebu seperti sistem budship terus digalakkan pada tingkat penangkar kebun benih datar. Dan petani pengembang untuk memenuhi permintaan bibit dalam mendukung program perluasan areal tanaman tebu baru. Keunggulan benih budship ini antara lain benih lebih seragam, kemudian lebih sehat, daya tumbuh di lapangan lebih baik, dan ketersediaan bisa tepat waktu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, Indonesia sampai saat ini masih tercatat sebagai penghasil tebu terbesar ke-10 di dunia, dengan luas areal tebu terbesar ke-7 di dunia. Hasil proyeksi tebu di tahun 2020 mencapai sekitar 2,8 juta ton. Sementara proyeksi konsumsi langsung gula rumah tangga sampai saat ini proyeksinya sekitar 1,4 juta ton. Proyeksi konsumsi ini tentu belum menggambarkan konsumsi gula secara real di lapangan karena penggunaan data konsumsi yang berasal dari Susenas. Kemudian penggunaan gula untuk konsumsi langsung rumah tangga sampai saat ini kita ketahui mencapai 51%, kemudian untuk industri, rumah makan dan jasa mencapai 47%, dan sisanya sekitar 1,8% adalah penggunaan lainnya. Maka pada tahun 2020 ini diproyeksikan konsumsi gula itu sebesar rumah tangga 2,66 juta ton. Jadi kemudian kalau kita gambarkan pada tahun 2019 kebutuhan gula nasional sebesar total 5,8 juta ton dengan rincian 2,8 juta ton untuk konsumsi rumah tangga dan 3 juta ton untuk konsumsi industri makanan dan minuman. Sementara produksi gula nasional sekitar 2,2 juta ton sehingga defisit gula konsumsi rumah tangga masih sekitar 600.000 ton serta defisit industri makanan dan minuman sebesar 3,6 juta ton. Nah, defisit tersebut tentu bisa kita atasi sebetulnya antara lain dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi tebu yang selama ini digalakkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dalam pengembangan varietas unggul tebu lokal, Badan Litbang Pertanian antara lain melalui Balitas telah berhasil melepaskan varietas unggul lokal tebu POJ 2878 Agribun Kerinci yang dikhususkan antara lain untuk produksi gula merah. Asal-usul varietas ini dari POJ 2878 semasa penjajahan Belanda. Varietas ini antara lain berada di dataran tinggi Kerinci Jambi, kemudian Sumatera Barat, kemudian Aceh dengan produksi tebu mencapai 109 ton per tahun. Dengan hasil gula merahnya sangat tinggi yaitu sekitar 12 ton per
per tahun, kemudian rendemen 11-12%, serta tanaman ini adalah tahan keperas. Sehingga kita ketahui bahwa dengan adanya pelepasan POJ 2878 Agribun Kerinci ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan juga telah berhasil melepas 4 varietas unggul tebu lainnya seperti AAS Agribun, kemudian AMS Agribun, kemudian ASA Agribun, CMG Agribun. Jadi total selama 1 dekade ini Badan Litbang Pertanian telah berhasil melepas 7 varietas tebu. Bapak dan Ibu narasumber, kemudian para peneliti yang kami hormati, tanaman tebu di Kerinci tentu telah kita ketahui sudah ditanam sejak zaman jajahan Belanda dan terbukti mampu mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Kemudian khususnya petani dan pengrajin gula merah. Kita juga tahu bahwa pendapatan bersih petani tebu per hektar berkisar antara 4-6 juta rupiah per bulan saat ini, atau lebih tinggi pendapatannya dari petani yang mengolah tanaman sawit seluas 2 hektar pada saat ini. Nah, namun di tengah potensi ekonomi tersebut, pengembangan tanaman tebu dihadapkan beberapa permasalahan, antara lain satu, tanaman tebu yang ada saat ini kita ketahui di Kerinci sudah tua, kemudian yang kedua, pertumbuhan tanaman juga sudah tidak teratur, 3 juga umumnya petani tidak melakukan pemupukan secara intensif, kemudian 4 pemeliharaan hanya pada kletek daun pada tanaman waktu panen, kemudian yang kelima kita punya permasalahan infrastruktur, kemudian jalan usaha tani yang belum mendukung, kemudian yang 4 karena ini adalah tebu ini dikhususkan untuk mengolah tebu merah, tempat pengolahan nira tebu masih dilakukan secara tradisional sehingga produk yang dihasilkan belum standar dan kurang bersih atau kurang higienis. Nah, dalam penanganan pasca panen ini perlu perbaikan, gitu kan? Perbaikan khususnya pengolahan yang higienis sehingga dapat menjamin kebersihan dari produk olahan tebu tersebut. Dengan produk yang terstandar, kemudian juga higienis, tentu akan menaikkan harga tebu di pasaran. Untuk itu, tentu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tidak bisa hanya diselesaikan oleh katakanlah oleh BPTP Jambi atau Puslitbang, tetapi juga perlu kerjasama lintas sektor, lintas stakeholder, seperti dengan antara Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perdagangan, kemudian Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM, dan perguruan tinggi, serta tentu tokoh-tokoh masyarakat dalam pengembangan tebu di Kerinci khususnya, kemudian di BPTP Jambi, kemudian di Sumatera pada umumnya, dalam sosialisasi dan operasionalisasi di lapangan untuk pengembangan tebu, bukan hanya di hulu, tetapi juga hulu sampai hilirnya. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan singkat ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar keempat hari ini mampu memberikan inovasi teknologi spesifik lokal dan mampu melahirkan kebijakan pengembangan budidaya tebu POJ 2878 Agribun yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan, khususnya kesejahteraan petani dan umumnya kesejahteraan masyarakat. Kami dari Puslitbang Perkebunan mengucapkan selamat mengikuti webinar seri 4 yang diselenggarakan oleh BPTP Jambi. Sekali lagi selamat kepada BPTP Jambi yang terus konsisten dalam mendukung dan mendorong pembangunan pertanian di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Teddy Dirham SPMAB yang mewakili Bapak Kapus Litbang BUN dan telah berkenan memberikan opening speech-nya pada webinar seri keempat kali ini. Bapak Ibu kanti kami semua, dapat saya laporkan bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 315 orang, namun kami mohon maaf, hanya 100 orang yang dapat memanfaatkan fasilitas Zoom Meeting. Selebihnya dapat mengikuti melalui live streaming YouTube dan Facebook. Background peserta juga sangat beragam, ada petani, penyuluh, peneliti, akademisi, dan dinas terkait yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak Ibu kanti kami, Sobat Tani yang berbahagia, tema yang kami angkat pada webinar keempat kali ini adalah inovasi teknologi dan kebijakan pengembangan budidaya tebu POJ 2878 Agribun Kerinci. Mengapa kami pilih tema ini?
Menurut kami, tema ini sangat relevan karena sudah cukup lama pemerintah bercita-cita untuk mewujudkan swasembada gula. Namun, hingga saat ini swasembada gula belum juga tercapai. Sementara itu, berbagai aspek mempengaruhi peningkatan produksi tanaman tebu, seperti ketersediaan bibit unggul yang bermutu tinggi, dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik tanah maupun iklim. Oleh karena itu, program perakitan varietas unggul tebu ke depan lebih diarahkan untuk menghasilkan varietas yang mampu beradaptasi pada lokasi yang spesifik. Nah, Balitbangtan melalui Balitas telah berhasil melepas varietas unggul lokal tebu POJ 2878 Agribun Kerinci ini yang dikhususkan untuk produksi gula merah. Nah, perlu adanya kebijakan dari Dinas Perkebunan setempat, dalam hal ini Provinsi Jambi. Pertanyaannya adalah sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program peningkatan produksi tebu ini? Berikutnya pertanyaannya adalah sentuhan teknologi apa yang diberikan oleh BPTP selaku PT Kementerian Pertanian di Provinsi Jambi terkait pengembangan klon unggul lokal POJ 2878 Agribun Kerinci ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta webinar, jangan beranjak dari kursi Anda. Stay tune terus di sini karena pertanyaan-pertanyaan tadi insya Allah akan kita temukan jawabannya sesaat lagi. Baik Bapak Ibu, kanti kami peserta webinar, di tengah-tengah kita telah hadir para narasumber yang pastinya kompeten. Yang pertama adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Saya sapa dulu. Halo Bapak Insinyur Agus Rizal MM, bisa mendengar suara saya dengan jelas Bapak? Bisa. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik. Baik Bapak, sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Insinyur Haji Agus Rial MM, lahir di Bukit Bulan 19 Agustus 1964. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Magister Manajemen Universitas Jambi. 29 tahun beliau bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan 5 tahun terakhir beliau bekerja dan mengabdi di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara webinar kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Yang kami hormati para narasumber, rekan-rekan semuanya yang mengikuti webinar hari ini. Tentunya kami sangat berbahagia Dinas Perkebunan diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa saja yang sudah kami kerjakan dari Dinas Perkebunan tentunya sejak 2013 sampai saat ini untuk mendorong pengembangan tebu di Provinsi Jambi. Mohon kepada adminnya untuk membuka ininya. Baik, pengembangan tebu di Provinsi Jambi. Terus, nah ini kami sampaikan bahwa Jambi ini luasnya lebih kurang 5.100.000 hektar. 2 juta diantaranya merupakan areal perkebunan. Areal perkebunan ini luas Jambi 53.435,72 km. Ya, lebih kurang dari 5.100.000 hektar. 2 juta hektarnya adalah areal perkebunan. Terus lanjut. Nah ini lokasi ya. Lokasi Jambi ini paling lengkap dari seluruh Indonesia ini. Jambi memiliki daratan yang paling lengkap, ada dataran tinggi, ada dataran sedang, dan dataran rendah. Nah, untuk dataran tinggi ternyata kita memiliki areal yang bisa ditanami dengan tebu. Ada di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, sementara yang lainnya kita masuk ke beberapa komoditi yang lainnya. Terus, nah ini ada 7 komoditi unggulan
untuk Jambi. Yang pertama karet, itu hampir 700 ribuan hektarnya, kelapa sawit 1.134.000, kemudian pada alam juga cukup besar, 100 ribuan lebih, 118.000. Kopi untuk di luar kawasan ini mencapai 26.000 lebih. Cassia Vera ini mencapai 45.000, Pinang sekitar 18.000 dan tebu sekitar 1.800-an hektar, 1.878 hektar. Nah, tenaga kerja ini cukup banyak juga, 618. Terus kita terus saja ininya. Lanjut. Admin ini tolong dilanjut itunya. Ya, ini luasannya ya, luas perkebunan. Yang paling banyak memang lokasi untuk kelapa sawit. Nah, ini untuk tebu dari 1.878 hanya berada di dua lokasi, ya. Ada dua lokasi, ada di Kabupaten Kerinci yang terbanyak dan di Sungai Penuh, hanya sedikit saja. Nah, di Kabupaten Kerinci ada di dua lokasi, Sungai Bermas dan ada di Kayu Aro. Lanjut ininya. Nah, ini Kabupaten Kerinci, lokasinya ternyata berada di atas 1.000 meter permukaan laut. Yang paling banyak terjadi di Bukit Asam. Dan dilanjut dengan di Sungai Bermas. Lanjut aja lagi. Terus. Nah, kegiatan pengembangan tebu di Kabupaten Kerinci kita lakukan yang pertama itu perluasan dan kemudian intensifikasi. Kita membantu untuk pemupukan ya dan sebagainya. Lanjut. Terus adminnya mana admin? Terus next. Kegiatan perluasan dan rawat ratun ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen untuk mendukung tujuan nasional kegiatan pengembangan tanaman tebu. Tentunya kami berharap kita akan mencapai swasembada bulan nasional. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi ya, walaupun kita diberikan anggaran PBN dan APBD, tapi karena adanya prioritas dari kementerian Dirjen Bun bahwa prioritas untuk Jambi, prioritas untuk APBN Jambi itu lebih didorong untuk tanaman karet, kopi dan kelapa. Nah, tebu belum masuk ke dalam program prioritas. Nah, ini yang kenapa pengembangan tebu agak lambat ya, karena program ini belum masuk menjadi program prioritas nasional. Nah, khusus untuk tebu yang di Jambi. Dan sekarang ini juga ditambah dengan program prioritas nasionalnya ditambah dengan Cassia Vera. Jadi tebu belum masuk. Karena itu kita tetap mendorong melalui dana APBD 1 dan APBD 2. Nah, ini luasannya tadi. Kalau tadi di pembicara pertama menyatakan bisa mencapai rendemen 12% ya, kemudian produksi 12 ton. Nah, ini kita baru sampai 9,6. Nah, rata-rata segitu. Nah, kenapa? Karena mungkin untuk pupuknya mungkin pemeliharaannya yang kurang. Nah, ini yang dihadapi oleh petani kita. Nah, tentunya dengan kegiatan-kegiatan kita yang bisa mendorong
mendapatkan pupuk organik. Nah, saya kira ini bisa untuk membantu petani kita. Termasuk kita melaksanakan, pernah kita dorong untuk tebu dan sapi ya di satu kegiatan, sehingga pada saat sapi bisa mendapatkan pakan dari daun tebu dan sisa-sisa dari tebu, sementara untuk pupuk organik bisa dari kotoran ternak sapi. Next. Sejarah perkembangan tadi sudah juga disampaikan oleh pembicara pertama bahwa tanaman tebu telah diusahakan di Kayoaro sejak tahun 1930 sampai saat ini. Kemudian kalau panennya berbeda dengan gula putih. Jadi ini tebu cukup sekali saja ditanam, kemudian sampai 60 tahun tinggal tebang pilih saja lagi. Nah, kemudian juga untuk pengolahan sampai produksi gula merah. Cuma itu saja yang baru dilakukan. Nah, sampai tahun 2018 tercatat kita sudah memberikan bantuan berupa 32 unit pengolahan hasil ya. Unit pengolahan hasil ada dari pemerintah pusat dan provinsi. Hasil dari gula itu menjadi bahan baku kecap. Jadi datang pedagangnya dari Padang, dari Lampung, Jambi, dan Palembang. Terdapat sebenarnya di lokasi dari 1.878 tadi, terdapat 120 unit alat pengolahan secara konvensional. Ya, tadi yang masih tradisional, sapinya masih dipakai, Pak, masih dikeliling-keliling itu untuk ikut kerja di pabrik ini. Ya, ini memang situasinya sangat, saya kira perlu kita menjadi perhatian kita untuk kebersihannya, ya, untuk kebersihan. Ya, tapi kalau untuk sekedar misalnya untuk objek wisata, kemungkinan mungkin bisa ditinggalkan ada 2 atau 3 alat pengolahan yang konvensional seperti ini. Tapi sebenarnya PR besar kita adalah tentunya kita akan merubah ini. Nah, yang bisa kita bantu khusus untuk di pengolahan, kita tidak bisa memberikan bantuan jumlah yang besar. Karena itu sudah menjadi wewenangnya Dinas Perindustrian sebenarnya. Ya. Sementara kita yang jumlahnya kecil-kecil yang masih per kelompok. Next. Lanjut. Lanjut, next ya. Oke, kemudian kami sampaikan ini perluasan ya, sedikit-sedikit semua ya, karena sesuai juga dengan usulan dari petani kita. Karena petani ini bagian sekarang ini sudah terpengaruh juga dengan pengeman kopi. Jadi yang bertahan sekarang mungkin sebagian di wilayah Kayoaro karena sangat berkembang juga kopi Arabica. Nah, ini perluasannya yang sudah kita lakukan selama ini. Ada kelompok taninya sudah ada di sini, alamat luasannya juga ada. Next, dari 2014. Terus, kemudian intensifikasi juga, next itunya, intensifikasi rawa ratun juga ada di beberapa tempat, seluas 100 hektar. Next, lagi. Bantuan dalam bentuk pencairan dana, baik untuk kegiatan pengembangan tebu 2014, itu juga ada alat-alat yang kita berikan, termasuk untuk putus akar, kemudian kultivator, pompa air, alat tebang tebu juga ada, tapi terbatas karena anggaran kita sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Apalagi kita udah beberapa kali kita coba mengajukan melalui APBN karena keterbatasan anggaran dan kita dibatasi oleh prioritas
nasionalnya, karena tebu belum begitu jadi perhatian. Padahal ini sebenarnya kalau untuk dikembangkan di wilayah Sungai Bermas, masyarakatnya luar biasa sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan, nanti saya akan membandingkan dengan sawit, ini tebu lebih menguntungkan gitu. Next. Kegiatan kita juga ada rawat ratun, kemudian perluasan tadi, dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan, ya, pemberdayaan petani, manajemen kegiatan pelatihan dan pendampingan, itu pernah kita lakukan. Next. 2016 juga kita sudah lakukan, yaitu intensifikasi ya, 40 hektar, perluasan 40 hektar. 2018 juga kita lakukan intensifikasi 60 hektar. Nah, setelah itu memang kegiatan kita tidak masuk di dalam anggaran setelah tahun 2018. Kecuali kita kemudian bantuan terakhir di 2018. Next. Terus, kemudian kami akan sampaikan tentang analisa pendapatan petani tebu. Admin next lagi, next. Terus, mana adminnya? Next. Terus lagi. Terus next lagi. Nah ini, analisa pendapatan petani tebu untuk 1 hektar. Tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara yang pertama. Untuk 1 hektar kebun tebu ini terdapat 12.500 titik tumbuh. Nah ini ada persoalan kita pada tahun kemarin, ya, standar dari 1 mata tunas, 1 sampai 3 mata tunas, itu harganya disamakan dengan untuk gula pasir. Sebenarnya ini beda, tebu kita tebunya besar-besar. Petani tidak menjual harganya yang cuma Rp300, nggak mau dia untuk satu benih yang 3 titik tumbuh. Harganya 500. Sementara di dalam standar, nah itu cuma Rp300. Ini persoalan kita. Ya, harusnya ada perbedaan karena ini khusus untuk klon POG 2878 itu besar. Jenis tebunya besar-besar, luasnya panjang gitu. Nah, ini analisanya seperti ini. Dalam 12.500 tumbuh dipelihara 3 titik tumbuh, ya, 3 batang tebu. Penghasilnya 3 batang tebu. Kemudian 1 batang tebu pada saat panen dengan ketinggian mungkin 2 meter atau lebih, itu sampai 3 meter, itu bisa mendapatkan 3 kg. Jadi dalam 1 hektar itu bisa mencapai 112.500 kg atau 11,25 ton. Tadi sudah disampaikan juga bisa mencapai 12 ton. Nah ini kita ambil rata-ratanya saja. Kemudian rendemen yang tadi disampaikan pembicara terdahulu itu 12%. Setelah kami cek di tingkat lapangan, ini rata-rata 10%. Ya, karena mungkin dalam pengolahannya yang kurang ini ya, kurang maksimal. Nah kemudian gula yang dihasilkan mencapai 11,25 gula merah hasilnya. 11.250 kg gula merah. Nah, kalau dikalikan dengan harga sekarang 8.000, mungkin bisa kadang-kadang bisa naik, paling rendah itu 8.000, itu bisa menghasilkan per tahunnya 90 juta per hektar. Nah, kemudian biaya pemeliharaan dalam 1 tahun sudah kita hitung sekitar 23.500.000, sehingga 1 hektar petani kalau setiap bulan kalau dia terus-menerus melakukannya itu bisa mencapai 5,5 juta bersih per bulan pendapatan petani.
ini sebenarnya luar biasa ya, luar biasa dibandingkan dengan sawit. Cuma memang memerlukan intensifikasi ya, pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari karena dalam perawatan ya, daunnya harus diambil, dikasih untuk pakan ternak, kemudian kotoran ternak digunakan lagi untuk kesuburan tanahnya. Jadi kita tidak menggunakan pupuk kimia di situ. Nah, tapi dari sisi yang lain, dibandingkan dengan komoditi yang lain, ya ini gula merah sangat menjanjikan. Oleh karena itu, tentunya kami berharap teman-teman di Kerinci bisa mengembangkan ini. Saya kira lokasi masih luas, ya, apalagi wilayah yang Kerinci, di kiri kanan arah ke Semeru, belah kiri, belah kanan juga ada itu. Itu banyak sekali tanah-tanah kosong sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk mendorong petani kita menghasilkan komoditi perkebunan dan mensejahterakan. Ya, tidak ada yang dapat 5,5. Jadi kalau sawit itu paling kalau 2 ton per hektar, ya hasilnya paling 2 juta. Dapatnya 2 juta kalau harga 1.000. Nah, 2 ton itu sudah hebat itu. 2 ton sampai 3 ton baru 3 jutaan. Nah, ini tentunya kita bisa mendorong ini supaya tebu kita bisa dikenal masyarakat, kemudian juga bisa menghasilkan pendapatan petani. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ini ada detail-detail itunya. Terus coba dulu sumber benihnya mungkin. Next. Di sumber benih, langsung di sumber benih. Lanjut di sumber benih. Lanjut aja terus. Lanjut. Ini bantuannya, ini sumber benih. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sumber benih kita sudah diakui ya, varietasnya POJ masih ada bapak-bapak yang sudah mendorong ini dulu, BPTP, Bapeltan juga ya. Terus kemudian di bawah sudah ada nih hasil dari kelompok taninya, ini menjadi berbenihnya, ada Pak Lesdi, kemudian Marjohan, Pelita, Reni ya. Nah, ini semuanya varietas-varietas yang tersedia saat ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lebih banyak mungkin sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, Pak Kadis, terima kasih atas materinya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami, Pak, karena kami dapat mengidentifikasi permasalahan apa yang saat ini dihadapi. Antara lain tadi saya catat adalah APBN untuk perkebunan Provinsi Jambi ini prioritasnya pada komoditas karet, kopi, kelapa, dan cassiopera ya Pak ya. Sementara tebu belum masuk prioritas ini. Nah, kemudian bagaimana upaya untuk mengoptimalkan on-farm dan off-farm dari komoditas tebu ini. Tentunya nanti kami dapat mensupport dari aspek teknologinya karena memang harus ada sinergi antara dinas dengan lembaga penelitian. Materi yang sangat menarik sekali Pak Kadis, terima kasih. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu Sobat Tani Kanti kami semua yang ingin bertanya pada sesi diskusi nanti, yang mengikuti melalui Zoom meeting dapat menyampaikan pertanyaan langsung dengan raise hand, sedangkan yang mengikuti melalui YouTube dan Facebook dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar dengan format nama, instansi, pertanyaan ditujukan ke narasumber siapa, kemudian apa isi pertanyaannya. Kemudian nanti pertanyaan akan kami review dan akan dijawab selama sesi diskusi. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan mengisi link evaluasi yang terintegrasi dengan form indeks kepuasan masyarakat yang akan kami bagikan nanti di akhir-akhir acara. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Sobat Tani Kanti kami, masih semangat ya? Ya, kita langsung ke narasumber terakhir. Beliau adalah Insinyur Endrizal MSc. Halo, selamat pagi menjelang siang Bapak
Endrizal. Iya, Bu Kiki, sehat? Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bapak? Bisa, bagus sekali. Baik. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Prospek Pengembangan Tebu POJ 2878 Agribun Kerinci di Kabupaten Kerinci. Nah, saya bacakan sedikit riwayat beliau. S1 beliau menamatkan dari Universitas Andalas dan menamatkan S2-nya di Universitas Central Luzon, Filipina. Beliau juga telah menulis 2 buah buku. Yang pertama itu budidaya kelapa sawit, dan yang terakhir adalah teknologi budidaya tebu dataran tinggi. Sangat cocok sekali dengan tema kita pada hari ini. Dan pengalaman kerja beliau juga cukup banyak, di antaranya pernah mengabdi di Balit Kelapa Manado, kemudian detaser P3MI di Kalimantan Timur, kemudian pernah mengikuti proyek NTASP di Nusa Tenggara Timur, dan menarik, beliau juga pernah menjadi Kepala BPTP Jambi pada masa 2008 hingga 2015, dan saat ini beliau menjadi peneliti ahli utama di BPTP Jambi. Baik, Bapak Endrizal, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi yang telah Bapak persiapkan. Silakan Bapak. Terima kasih, Bu Kiki. Tes dulu, suara saya bagaimana? Bagus? Sangat jelas, Bapak. Alhamdulillah, saya lanjut. Saya coba share materi saya dulu. Bentar ya, lagi sharing share bahan. Ya, sementara menunggu, saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini bisa berbagi dengan kawan-kawan semua. Tentu yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan, Pak Agus, teman saya, Pak Kapus Bun, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pedi, dan juga Pak Kepala Balai, yang diwakili oleh Pak Dr. Lutfi, KSPP BPTP Jambi. Saya akan coba menyampaikan materi yang sudah saya siapkan. Oke. Bisa ya materi saya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Judul materi saya, Prospek Pengembangan Tebu POJ 2878 Agribun Kerinci. Tentunya di Kabupaten Kerinci. Ini biodata saya sudah disampaikan tadi. Ini sekilas sebaran tanaman tebu di Kabupaten Kerinci. Kadang-kadang orang Kerinci sendiri, kalau tidak pernah ke sini, nggak tahu barangkali, karena lokasi tebu ini jauh ke dalam desa Sungai Asam di Kayor Barat. Kita pergi ke sana harus memasuki lokasi perkebunan teh. Nah, ini sedikit gambaran. Kerinci sebenarnya terkenal dengan kayu manis dan kopi. Dan yang lebih terkenal lagi sebenarnya teh. Teh itu tanaman terluas di Asia Tenggara. Tetapi teh ditangani oleh perusahaan besar, petani tidak pernah terlibat, kecuali hanya untuk bekerja. Nah, tanaman tebu ini memiliki prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kadis Bun bahwa prospeknya ya sangat bagus. Dan ini juga sudah dilepas sesuai dengan informasi tadi juga dari Pak Kapus, bahwa tebu kita ini yang kita namakan POJ 2878 Agribun Kerinci itu adalah tebu yang ditanam oleh petani sekarang. Seperti yang dilihat. Nah, ini sudah dilepas pada tahun 2017. Ini terlihat di sini. Ada sahabat saya nih, Pak Profesor Bambang Helianto, pemulia kita dari Balitas. Inilah beliau sebagai ketua tim dulu dalam pelepasan paritas, dan kebetulan saya juga terlibat. Dan beberapa kawan-kawan terlibat di sini, termasuk juga kawan-kawan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kerinci. Sidang ini dulu kita lakukan di Lampung, juga dihadiri oleh Pak Kadis Bun Kerinci, pada waktu itu Pak Eprawati. Nah, ini juga sedikit saya sampaikan, walaupun tadi sudah disinggung, kondisi pertanaman tebu di Kerinci. Tanaman ini juga merupakan ya sudah tua atau merupakan turunan dari orang tua mereka. Karena penanaman hanya 1 kali dan panen dilakukan dengan sistem tebang pilih
Nah, penanaman ini saya dengar juga tadi dari Pak Karisbum, diperkirakan pada zaman Belanda tahun 1930. Nah, perkiraan saya, pernah kita wawancara dengan petani-petani di sana, pokoknya rata-rata umuran tanam tebu di sana sudah di atas 75 tahun. Tidak dilakukan pemeliharaan seperti tanaman kentang dan cabai. Kita tahu bahwa di Kerinci, daerah Kayoro itu terkenal juga dengan tanaman kentang dan cabai. Dan ini memerlukan pemeliharaan yang intensif. Sementara tanaman tebu tidak seperti tanaman kentang dan cabai. Untuk menggiling tebu, sebagian masih menggunakan sapi. Tadi juga digambarkan oleh Pak Kadis. Saya juga beberapa kali selama kegiatan dan sering malam ke sana. Mungkin ya kita masih memerlukan alat olahan yang lebih bagus gitu, atau alat mesin yang lebih banyak. Pengangkutan hanya menggunakan sepeda motor. Tadi juga terlihat, nanti akan saya berikan gambarnya, karena jalan usaha tani juga belum layak untuk mobil. Produksi tebu hanya dalam bentuk gula merah dan gula curah. Nah, inilah yang bisa dihasilkan oleh tebu kita di Kerinci. Namun dari hasil penelitian kita dan juga waktu pelepasan varietas kita melakukan pengujian dulu, rendemennya cukup tinggi, itu sekitar 11%. Kami bersama-sama dengan Pak Mamang dari Panitas dan beberapa kawan. Nah, sementara kita tahu rendemen tebu di daerah Pulau Jawa hanya sekitar 7-8%. Ini sedikit gambaran. Inilah model pengangkutan tebu di Kerinci menggunakan sepeda motor. Terlihat ini juga ada di gambarnya Pak Kadis. Nah, ini model pengolahan dengan sapi yang sangat sederhana sekali. Dan kalau kita lihat secara langsung, ya kurang memenuhi standar, apalagi dari segi higienis atau kesehatan. Nah, ini alat mesin yang ada ini salah satu contoh, nanti ada contoh-contoh lain, gula curah yang dihasilkan. Nah, saya ingin menyampaikan juga beberapa istilah dalam program pengembangan tebu kita, dan ini juga sudah kita lakukan di beberapa lokasi di Kerinci. Yang pertama, batchip. Batchip itu merupakan bibit tebu yang berasal dari tunas tebu yang diambil dengan menggunakan bor atau ada alat. Nanti saya akan tampilkan alatnya. Nah, pembuatan batchip biasanya menggunakan putrai. Keunggulan atau kelebihan dari benih batchip ini yaitu setelah dipindahkan ke lapangan mampu memberikan anakan yang banyak dan rendemennya cukup tinggi. Yang kedua, batset. Nah, ini perbedaannya. Kalau batchip di gambar pertama, mata tunas itu kita korek dengan alat. Kalau batset, mata tunasnya utuh bukunya. Itu bibit tebu yang diperoleh dari batang tebu dalam bentuk stek satu mata juga, dengan panjangnya hanya sekitar 5 cm dengan posisi mata terletak di tengah-tengah. Yang berikutnya, bibit bagal. Bibit bagal inilah yang banyak digunakan oleh petani dan biasa dilakukan dalam pengembangan tebu kita di Kerinci, termasuk juga kawan-kawan dari dinas. Dan ini lebih gampang dan lebih mudah. Ini berasal dari lonjoran batang tebu, bibit yang matanya belum berkecambah sesuai dengan pemotongnya. Dan biasanya terdapat dari 2 mata atau 3 mata. Berikutnya, ini bibit tebu polybag. Nah, ini juga kita peroleh dari bibit 1 stek mata yang ditumbuhkan pada kantong-kantong polybag. Nah, pekerjaan ini tentu membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu. Dan memang hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan stek biasa. Yang berikutnya bibit pucukan, nah ini biasanya diambil oleh petani pada waktu panen, saat panen. Nah, bibit ini dipotong sepanjang 30-40, dan ini sebenarnya kita tidak anjurkan karena pertumbuhannya tidak bagus, tidak sebagus bibit-bibit kita menggunakan bibit bagal polybag. Nah, ini juga saya gambarkan sedikit kegiatan pembibitan, dan ini kita sudah lakukan ini di Kabupaten Kerinci, terutama di daerah Sungai Asam dan daerah Siula, di 2 lokasi kegiatan tebu. Bibit berasal dari kebun bibit datar yang berumur 6-8 bulan. Ini gambar ini adalah salah satu contoh KBD kita di bawah binaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kerinci. Nah, setelah diambil dari lokasi ini, dibersihkan, kemudian kita ambil mata tunas dengan menggunakan alat yang seperti saya bilang tadi. Ini namanya alat pengebor mata tunas, dia hanya dikorek saja, tapi sebagian terbawa primordialnya. Nah, ini namanya bibit, kalau kita buat dengan cara ini, namanya bibit batchip. Nah, sebelum kita deder, kita celup mata tunas ini ke dalam larutan pengisida dengan dosis
5 gram per 20 liter air dan dicampur dengan zat pengatur tumbuh untuk mempercepat. Nah, setelah kita deder, kita tutup dengan lembaran plastik, biasanya 3-6 hari untuk mempercepat pertumbuhannya. Nah, setelah 15-30 hari, ini mata tuna sudah bercambah dan ini sudah bisa kita pindahkan ke pot tray yang sudah kita siapkan. Nah, bibit batchip ini tentu dengan pemeliharaan seperti biasa harus disiram. Ini juga bisa dilihat, pembibitan tebu batchip sangat cocok untuk rencana penanaman pada lokasi yang jauh atau bibit mau dikirim ke tempat yang jauh. Nah, memang kita di Kerinci belum terbiasa dan belum kita lakukan karena rata-rata petani menanam pada lokasi yang berdekatan. Karena bibit batchip ini juga memerlukan beberapa sarana, kita hanya memberikan percontohan saja. Kita sudah dilakukan ini di Kecamatan Siulat. Metode batchip dan basep dapat meningkatkan populasi tanaman karena jumlah anakan yang lebih banyak dan dapat meningkatkan produktivitas 20-40% serta meningkatkan rendemen tebu. Dan ini tentu juga tergantung dengan kondisi lahan, agrolimat, dan cara kita memeliharanya. Ada juga saya sampaikan sedikit mengenai masalah, potensi, dan peluang. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kabus pun bahwa tanaman tebu rata-rata, ini hasil pengamatan kita di sana di atas 75 tahun, pertumbuhan tanaman tidak teratur, tidak melakukan pemupukan kecuali pupuk organik seadanya. Dan ini pun tidak semuanya petani melakukan ini. Pemeliharaan hanya membuang kletek-kletek daun pada waktu panen, infrastruktur atau jalan usaha tani sangat terbatas, sehingga ya nggak bisa lewat mobil sebagian besar, dan petani rata-rata mengangkut tebungnya dengan sepeda motor. Tempat pengolahan nira, nah ini memang sangat sederhana sekali, dengan produk belum standar dan kurang bersih atau kurang higienis. Ini salah satu gambar kiri ini kita lihat ini pengolahan dengan sapi. Kalau kita lihat kondisinya, ya memang sangat diperlukan perbaikan dan perubahan-perubahan untuk meningkatkan standarnya. Kalau kita lihat potensi, kami juga melakukan analisa usaha tani, ada di belakang nanti akan saya jelaskan. Secara ringkas saya sampaikan di sini, pada waktu kami melakukan kegiatan survei ini, harga gula merah pada waktu itu 8.500. Nah, dengan harga ini kami mendapat bahwa capaian pendapatan petani mencapai 5.623 per bulan. Nah, kalau Pak Kadis tadi ya beda-beda sedikit, serasa hampir sama walaupun metode kita beda. Jadi artinya kalau kita lihat, memang pendapatan petani tebu ini kalau dibandingkan dengan petani yang mengelola sawit, ya kalau saya membandingkan 1 hektar tebu sama dengan penghasilannya kalau mengelola 3 hektar sawit. Karena pengalaman saya, ini pengalaman sendiri ini, 1 hektar itu kalau kita dapat 1,5 juta aja itu udah tinggi tuh, Pak Kadis ya. Kecuali mungkin perusahaan-perusahaan bisa mencapai 2 ton atau 3 ton per hektar. Kalau skala petani, ya pengalaman saya paling tinggi itu hanya 1,5 sampai 2 ton. Kalau dihasilkan dengan uang hanya sekitar 1,5 juta. Dan ini tebu kita rendemennya cukup tinggi dari hasil yang sudah kita amati. Nah, peluang. Kami juga sudah melakukan pengujian dan percobaan, seperti gambar sebelah kiri, nanti juga akan saya jelaskan dengan rinci. Dengan sistem tanam juring ganda, dapat meningkatkan produktivitas, rendemen, dan nilai tambah dengan penanaman tanaman selang. Nah, ini kita sudah coba Pak Kadis, bahwa di daerah Sungai Asam, kami melakukan 4 orang petani kooperator kita. Kita coba dengan sistem tanam juring ganda, nanti akan saya rinci berapa jaraknya. Nah, itu sangat bagus sekali pertumbuhannya dan memudahkan di dalam hal pemeliharaan panen. Walaupun panennya memang tebang pilih, dengan sistem ini sangat menguntungkan bagi petani. Nah, kita tahu juga tadi saya lihat dari pemaparan Pak Kadis, kita masih mempunyai potensi lahan sekitar 9.000 hektar. Saya mendapat informasi tahun lalu dari Pak Kadis pun, Pak Eprawardi, ya potensi lahan masih sekitar 8.000 hektar. Rupanya lebih luas dari ini. Jadi artinya peluang untuk pengembangan tanaman tebu ini sangat bagus sekali dan mempunyai prospek yang sangat baik untuk peningkatan kesejahteraan petani. Nah, ini saya singgung sedikit teknologi budidaya tanaman tebu, syarat tumbuh. Walaupun tadi dibilang iklimnya
tidak terlalu menuntut, lahannya 1.400, tanam tebu masih tumbuh baik di sana. Sebenarnya asal-usul tanam tebu ini kita lihat dari dataran rendah, tapi kita coba kita lihat di Kerinci sangat bagus sekali. Dan kami juga coba kita bawa bibit yang di Kerinci dan kita tanam di Jambi. Di waktu ada pameran dulu kita di TTP kita, tumbuh baik juga di sana. Nah, persiapan lahan dan pengolahan tanah. Petani sebenarnya sudah punya semua. Saya melihat di mana-mana kelompok tani punya alat, punya traktor dan segala macam. Bisa kita gunakan untuk persiapan kalau itu kita lakukan. Cuman permasalahannya kalau di Kerinci ya rata-rata kan jarang perluasan yang dilakukan oleh petani sendiri. Jadi program pemerintah. Karena tebu yang ada itu hanya dipelihara anaknya dan dilakukan panen tebang pilih sehingga tidak perlu penanaman baru. Nah, pembibitan seperti yang jelas tadi, ada bibit budget, ada budset, ada sistem bagal. Nah, kita tinggal pilih. Kalau di lokasi yang berdekatan cukup mungkin dengan sistem bagal saja. Nah, mengenai penanaman, ini contoh gambar yang sudah kita ada di sini. Ini kegiatan kita di Kerinci. Di Sungai Asam nih Pak Kadis ya, kalau masih mengikuti, kita udah coba penanaman sistem tanam juring ganda. Hasilnya sangat bagus, tapi belum sampai panen di kilang. Kita melihat pertumbuhannya. Dan kita pada tahun pertama bisa menanam tanaman selah, tanaman kentang. Karena jarak tanamnya cukup bagus. Pemeliharaan tebu seperti biasa, penyulaman, penyiapan, pengairan, dan seterusnya. Panen tentu disesuaikan dengan rencana penggilingan dan pengolahan yang diinginkan oleh petani. Nah, ini juga beberapa hasil kegiatan yang kami lakukan di sana. Kami juga sudah mencoba, Pak Kadis ya, kalau masih monitor, beberapa varietas yang kita coba di sana. Kita bawa dari Malang, dari Balitas, memang terlihat bahwa yang terbaik itu tanaman tebu kita, artinya tebu lokal, tebu Kerinci, yang sudah kita lepas tadi. Varietas-varietas lain seperti bulu lawang, PS 951, ada satu yang terbagus tumbuhnya 951, tetapi tidak sampai tua. Setelah tua semakin merana, semakin tidak bagus. Dan yang bisa bertahan sampai panen hanya tebu Kerinci, yang kita namakan POJ 2878 Agribon Kerinci. Nah, ini juga saya melakukan pengujian pertumbuhan mata tunas dalam kegiatan pembibitan. Kami mencoba, karena dari beberapa kegiatan saya, kita ambil secara keseluruhan, pertumbuhannya agak-agak rendah gitu. Akhirnya timbul pemikiran saya pisahkan, kita bedakan. Batang tebu dari yang kita ambil dari KBD, kita pisahkan, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, setelah kita cek, kita hitung pertumbuhannya, memang bagian atas, yang gambar paling kiri, atas ini pertumbuhannya lebih bagus. Semua dari yang kami coba. Bagian tengah agak lumayan, dan bagian bawah rendah. Nah, kami analisa secara tersitik, perbedaannya sangat signifikan. Nah, jadi kami menganjurkan, kalau kita melakukan pembibitan, sebaiknya digunakan yang bagian atas dan bagian tengah saja. Ini dari batang tebu yang kita ambil dari KBD. Kalau saya lihat rata-rata di KBD kita yang ada di Kerinci, kita bisa mendapatkan mata tunas 9 sampai 12. Karena tebu kita cukup panjang gitu. Sementara tebu-tebu biasa itu rata-rata 6 sampai 8 mata tunas. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, pengujian sistem tanam juring ganda. Kami melakukan beberapa perlakuan dengan jarak tanam. Ini salah satu contoh PKP 21050, artinya jarak tanam tebu yang terlihat di gambar itu juga jaraknya yang juring ganda itu 50 kali 50 dan di batas 50-50 jaraknya 210. Artinya 2 meter lebih sedikit. Ada 5 perlakuan. Ada yang jaraknya 210, ada 185, ada 160, ada 135, dan terkecil 110. Nah, dari hasil yang kita coba ini, jarak 160/50 ini artinya di antara juring itu ada jarak 160 cm. Nah, ini yang terbaik. Dan kentang bisa tumbuh, dan setelah kami ukur, kami hitung, produksi kentang kita pada tahun pertama bisa mencapai 11,8 ton. Nah, cuman sayangnya pada tahun kedua memang nggak bisa lagi. Keuntungan dari juring ganda ini memudahkan dalam pemeliharaan, perawatan, dan pemanenan. Sehingga petani enak sekali masuk ke dalam, enak memeliharanya. Dan juga saya sudah hitung, populasi dengan sistem tanam ini mencapai 18.000 sampai 20.000 tanaman per hektar.
Jadi tidak terlalu berbeda dengan sistem biasa yang dilakukan oleh petani. Sehingga produksinya setelah kita cek ini akan tetap lebih baik. Ini juga kami melakukan pengukuran kadar BRIC. Kadar BRIC ini maksudnya jumlah zat padat semu yang larut dalam setiap 100 gram larutan air tebu. Jadi kalau disebut kadar BRIC-nya 16, artinya di dalam 100 gram nira terdapat 16 gram yang merupakan zat padat terlarut dan 84 gramnya merupakan air. Nah, yang 16 gram inilah yang akan menjadi gula merah dan ada sisanya sedikit namanya itu kerak-kerak atau sisa tebu. Nah, ini kami juga melakukan kegiatan pengomposan. Pengomposan kalau kita lihat di sana, limbah tebu dari hasil kilang itu luar biasa dan melimpah. Dan itu secara khusus itu belum dimanfaatkan oleh petani. Biarkan begitu saja. Sebahagian memang digunakan untuk bahan bakar. Tapi hanya sebagian karena petani sudah menemukan satu metode pembakaran di sana dengan menggunakan metode alat semprot atau untuk meniup itu akan membantu sekali dalam pembakaran gula tebu. Jadi kami sudah melakukan percobaan dan ini kita lakukan juga di daerah Sungai Asam dan di daerah Siulak. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan ini bisa diteruskan oleh petani sehingga semua batang tebu, tanaman tebu akan bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan uang atau nilai tambah. Ini saya gambarkan sedikit siklus pemanfaatan tanaman tebu yang ideal. Ini kalau kita lihat gambar, ini gambar seorang petani mengangkut tebu dengan sepeda motor ada di kiri dan di kanannya. Selama ini, setelah dibawa ke pabrik, itu yang diprioritaskan hanya batang tebu saja untuk digiling atau untuk dikilang. Jadi batang, ini sesuai dengan panas tadi. Nah, sebenarnya daun ini sangat bagus sekali nih. Kalau kita sering dengar integrasi sapi dan sawit. Nah, setelah saya mencoba dan melihat pengujian-pengujian yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, integrasi tebu dan sawit ini, tebu dan sapi ini juga akan lebih bagus dan lebih menguntungkan. Daunnya bisa untuk jadikan pakan dan hasilnya kompos, kotoran dan kotoran bisa dikembalikan lagi. Nah, sehingga dengan cara ini petani bisa menggunakan ampas-ampas atau limbah-limbah tebu, membuat pupuk kompos dan dikembalikan sehingga tidak perlu membeli pupuk. Nah, selama ini belum dimanfaatkan. Nah, batangnya ini yang sudah biasa digiling menjadi ampas. Nah, ampas ini juga ini sudah kami lakukan membuat kompos. Ini sudah kita coba nih. Ada kita lakukan di Desa Sungai Asam dan ada juga di Desa Siulak. Nah, mudah-mudahan akan terus dilakukan oleh petani. Mudah-mudahan kami masih bisa datang ke sana. Cuman dalam tahun ini ada masalah COVID, kita tidak bisa memantau lagi. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa kita lihat. Nah, dari giling ini menghasilkan nira. Nira ini menghasilkan air. Tadi kita bilang ada sekitar 16, airnya 84% dan yang terlarut 16%. Nah, yang 16% ini sebagian kalau rendemennya 10, nah berarti sekitar 10% akan menjadi gula. Nah, gula yang dihasilkan ini gula merah. Kami juga sudah mencoba mempraktekkan hasilkan gula semut, tapi belum masyarakat. Gula pasir jelas kita tidak ada, nggak mungkin dilakukan di sini karena proses dan pengolahannya berbeda. Nah, ini juga saya sampaikan sedikit manfaat air tebu sangat banyak sekali, bisa merawat kulit, kepadatan tulang, menurunkan kadar kolesterol, dan ini kalau digunakan sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Nah, ini hasil analisa usaha tani. Kami melakukan juga berbeda metodenya dengan yang dilakukan oleh Pak Kadis, bahwa dari hasil wawancara kami di sana, 1 hektar tebu itu dibagi menjadi piring-piring. Jadi 1 piring itu diistilahkan di sana atau dibagi namanya 32 piring dalam 1 hektar. Yang 1 piring itu bisa dipanen 4 kali atau untuk 4 kali giling. Nah, 1 kali giling itu rata-rata ya 80 sampai 100. Kita ambil rata-ratanya 90 saja. Ini tergantung. Kalau petaninya cekatan, kuat dan bertenaga itu bisa sampai 100 kilo 1 kali giling. Tapi ada yang agak kurang, biasanya 80, rata-rata 90. Nah, setelah kita hitung, dari 1 hektar itu bisa menghasilkan 90 kali 4, karena 1 piring bisa 4 kali, berarti
bisa kita menghasilkannya 32 piring. Nanti 32 piring kita kali 4 dan dikali pada waktu itu harganya 8.500 per kilo gula merah. Kalau pada waktu Pak Kadis tadi harganya 8.000 ya. Nah, setelah kita hitung-hitung bisa menghasilkan ini jumlah hasil produksi gula harga 8 97 juta dan kita menghitung total biayanya 30 juta. Sehingga pendapatan bersih 67 dibagi 12 per bulan, sehingga kita mendapatkan angka 5.623. Nah, berbeda sedikit dengan angka ya oleh Pak Kadis tadi 5.500. Jadi saya rasa hampir sama. Jadi kesimpulannya memang 1 hektar sawit sama pendapatannya dengan mengelola 1 hektar tebu sama pendapatannya jika mengelola 3 hektar sawit. Ini luar biasa. Bagus sekali. Ini baru dengan cara yang sederhana. Jadi sebagai kesimpulan, ya kita sudah melihat dan menghasilkan bahwa tebu yang beradaptasi baik di Kabupaten Kerinci adalah tebu lokal kita yang sudah tumbuh baik. Dan itu pun sudah kita lepas, namanya POJ 2878 Agribon Kerinci. Dalam penanganan pasca panen, perlu perbaikan tempat pengolahan yang higienis. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan tadi, itu memang kelihatannya masih ya kurang layak kalau kita lihat secara umum untuk dari segi kebersihannya. Perlu kerjasama, ini juga sudah disinggung tadi oleh Pak Kapus, mungkin ya ingat juga kondisi kita di sini. Selain dari dinas teknis kita, artinya dinas perkebunan, kita masih tentunya memerlukan dinas perindak. Ini mungkin ada bagian mereka di sini karena industrinya, dan tentu juga dinas koperasi. Nah, dalam hal membantu dan tentunya juga dalam hal sosialisasi di lapangan, terutama sekali dalam hal memberikan bantuan-bantuan. Kalau bantuan diberikan secara terpisah, dinas perkebunan lain, dinas koperasi lain, dinas perindak lain, akhirnya nggak ketemu. Dan kegiatan kita di lapangan dan kondisi petani kita akan tetap seperti itu juga. Nah, ini dari hasil kegiatan saya dalam pengembangan tebu, kami menyarankan menggunakan, tapi ini agak berat barangkali karena memang pengembangan itu jarang dilakukan karena sistem tanam di sana sistem panennya tebang pilih. Jadi kami menyarankan sistem tanam juring ganda dengan jarak tanam 160 per juring dan 50 per bibit. Nah, dengan cara ini populasi tanaman bisa mencapai 20.000 batang per hektar. Kadar breaknya kita lihat cukup tinggi dan remennya juga tinggi. Nah, dalam penerapan teknologi budidaya tentu di lapangan harus memerlukan pendampingan. Kami dari BPTP siap dan tentunya juga penyuluh-penyuluh yang ada di tempat harus siap membantu petani kita. Ini sebagai gambaran saja kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sistem juring ganda yang ada di sana. Dan ini juga kegiatan pada waktu Pak Profesor Bambang Halianto sana waktu kita melepas bisa dilihat, dan ini juga kondisi-kondisi. Nah, ini alat mesin yang diberikan bantuan memang kondisinya kurang bagus sekali. Ini model pemasakannya. Nah, kalau tadi saya gambarkan tebu curah, ini tebu kota, tebu peta. Nah, ini juga sempat ada kunjungan Pak Gubernur yang lalu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa kita lebih banyak bercerita tentang tebu Kerinci ini. Terima kasih banyak Ibu Kiki, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Endrizal MSc. Ini isi materinya kalau istilah milenialnya ini Pak, daging semua ini Pak. Oke, jadi tadi berbagai teknologi perbenihan tebu telah diintroduksi oleh BPTP Jambi ya Pak. Ada batchip dan juga batset, selain bagal yang juga sudah biasa petani lakukan di lapangan. Kemudian teknologi sistem tanam juring ganda tadi juga disebutkan oleh Bapak Insinyur Endrizal. Dan tadi saya juga mendengar ada rekomendasi yang Bapak sampaikan untuk perbenihan yang baik itu dari mata tunas yang bagian atas dan tengah saja ya Pak Endrizal ya. Ya, menarik sekali Bapak, terima kasih informasi yang sudah di-share kepada kami. Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami akan share form sebagai bahan evaluasi bagi kami.
karena BPTP Jambi akan melaksanakan webinar ini secara reguler setiap bulannya dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengisi ya formnya. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan dan ini akan saya bacakan dulu. Pertanyaan yang dari Zoom oleh Bapak Doni Febriansah dari Bali. Nah, ini pertanyaannya untuk kedua narasumber kita. Yang pertama, ini buat Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Bapak Agus. Monitor ya, Bapak Agus ya. Ini pertanyaan buat Bapak. Ya. Pengolahan tebu di Kerinci saya lihat di YouTube sebagian masih ada pengolahannya dalam bentuk tradisional. Kira-kira kebijakannya apa nih yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Kadis? Nah, itu pada Bapak Kadis kami persilakan. Terima kasih. Tadi yang sudah kami sampaikan sistem yang harus kita ikuti dalam hal untuk memberikan bantuan kepada petani kita. Sistemnya adalah harus masuk proposal ya, proposal. Jadi proposal disampaikan oleh kelompok tani melalui kabupaten. Nah, ini yang harus dilakukan. Misalnya untuk tahun depan kita memerlukan tadi unit pengolah hasil. Kami berharap memang dari bawah ya, dari kelompok taninya yang mengajukan melalui proposal, baik itu melalui APBN dan APBD. Nah, ini yang bisa kita dorong. Di lain hal, kita juga sudah beberapa kali kita berkoordinasi dengan Dinas Perindak Provinsi. Ayo kita lihat. Memang selama ini kalau di Perindak kelihatannya belum kelihatan karena mungkin luasan yang kita ini baru 1.800-an. Nah, tapi saya kira sebaiknya sebenarnya karena ini sudah cukup luas, tidak bisa lagi kita menggunakan dengan alat-alat yang kecil seperti itu. Nah, kalau yang alat-alat besar itu adanya di perindustrian dan perdagangan. Nah, kami juga sudah beberapa kali kita minta kepada teman-teman kabupaten juga dan kelompok tani supaya mengajukan melalui proposal. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Dan juga beberapa kali juga sudah ada kunjungan anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi 2 ke lapangan. Nah, kita juga mendorong teman-teman Komisi 2 bisa memperjuangkan melalui APBD supaya kita pengawasan tebu ini mensejahterakan masyarakat. Nah, ini jalan keluarnya juga kami mau tidak mau ya, karena keterbatasan anggaran, kami coba untuk melakukan ini semua. Itu jawaban kami. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan kedua, masih dari Saudara Doni Febriansyah untuk Bapak Endrizal. Apa keunggulan tebu Kerinci dibanding dengan tebu yang lain ini, Pak? Serta apakah tebu Kerinci ini bisa tumbuh baik di dataran rendah seperti di daerah kami di Bali? Mungkin maksudnya tebu POJ 2878 Agribun Kerinci ini, Pak Endrizal. Silakan Pak Endrizal. Suaranya? Pak Endrizal. Wah, sorry, tadi masih unmute. Terima kasih Pak Doni Febriansah dari Bali. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tebu Kerinci ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tebu-tebu yang lain. Saya juga melakukan pengujian beberapa varietas yang kita coba. Semua dari pengamatan kita, tebu Kerinci ini lebih unggul, termasuk pertumbuhan sampai akhir. Yang bisa tumbuh baik
sampai berumur siap panen hanya tebu kerinci, yang lain itu hidupnya merana. Dan setelah kita selidiki juga sampai ke kadar break, rendemen, nah itu juga tinggi. Sehingga kita dengan hasil pengamatan ini bersama-sama dengan kawan-kawan dari Balitas Malang, pemuda kita, itu makanya kita lepas sebagai tebu unggul dataran tinggi. Nah, namun kita tahu bahwa tebu ini asal usulnya sebenarnya dataran rendah, dan kami hanya sekedar mencoba saja. Kita bawa bibit ini, kebetulan kami ada acara dulu kegiatan taman teknologi, kita coba sedikit kita bawa di daerah dataran rendah di Jambi, yaitu daerah Tanjung Jabung Timur. Itu perbedaannya jauh sekali itu. Kalau kerinci itu ketinggiannya 1000 sampai 1400 di lokasi tebu ini. Nah, kita tanam di dataran rendah di Tanjung Jabung Timur, itu tumbuh baik, Pak, tumbuh bagus. Cuman kita belum sempat melihat sampai pertemuan akhir dan belum mengamati rendemennya. Itu Pak Febriansah, Doni Febriansah. Terima kasih. Pak Ilham. Suaranya nggak ada, Ki. Baik. Terima kasih Bapak Endrizal. Berikutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak Muhammad Khalid dari Balitas ini, Pak. Ini pertanyaannya ditujukan untuk kedua narasumber, untuk Bapak Agus Rizal dan juga Bapak Endrizal. Sudah banyak teknologi yang diuji coba oleh BPTP Jambi. Apa sudah dilakukan kegiatan diseminasinya? Dan seberapa besar sih tingkat adopsi oleh petani tebu itu sendiri? Mungkin Pak Endrizal dulu boleh menjawabnya, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Kiki. Nah, mungkin nanti dibantu oleh Pak Agus ya. Dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, setiap kegiatan itu pada akhir kegiatan kita namakan itu kegiatan temu lapang. Temu lapang itu artinya kita mensosialisasikan hasil-hasil kegiatan kita kepada petani-petani, terutama sekali tentu petani yang terlibat dan petani yang ada di sekitarnya. Nah, harapan kita tentu yang mensosialisasikan lebih lanjut tentu kawan-kawan PPL. Nah, cuman permasalahannya saya lihat kita melakukan seperti kegiatan Batcip, Batset. Itu kalau kita lihat istilah itu adopsinya itu memang belum terlihat karena seperti saya bilang tadi, kebiasaan dan budaya petani kita di Kerinci itu kan memelihara tanaman yang ada, memelihara tanaman yang sudah ada. Jadi tanaman yang sudah ada itu anaknya selalu dipelihara untuk panen berikutnya. Nah, tidak ada penanaman baru. Nah, penanaman baru yang ada hanya program-program dari dinas. Nah, saya juga belum melihat, nanti mungkin disebut oleh Pak Agus, rata-rata penanaman baru itu kita baru menanam dengan sistem bagal, seperti yang saya amati. Jadi kalau saya jawab, Batcip dan Batset belum diadopsi oleh petani, karena memang belum sesuai dengan kondisi kita di Kerinci. Seperti saya bilang tadi, Batcip dan Batset ini akan lebih cocok atau sesuai sekali kalau kita merencanakan penanaman atau membawa bibit ke tempat yang jauh. Nah, sementara kita di Kerinci, hampir rata-rata kita menanam di lokasi. Artinya lokasi yang dekat pengembangan. Karena seperti dibilang oleh Pak Kadis tadi, lahan potensial kita masih luas. Artinya tetap di Kerinci, tidak membawa jauh. Ini itu jawaban saya, Bu Kiki. Terima kasih. Baik, Pak Endrizal, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus Rizal. Silakan, Bapak. Ya, khusus untuk perluasan ya. Perluasan kita memang pakai bagal ya selama ini. Cuma ada masalah juga di situ. Kita coba dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh kementerian. Harganya tidak sama. Ini kemarin 2018 kita akan dorong itu, tapi ternyata dari segi harga tidak masuk. Nah, ini tentunya kami berharap dari Balitas juga ya, ada standar-standar yang disesuaikan dengan klon yang kita ini. Soalnya beda, klon kita ini satu-satunya gitu, terbaik. Ya, pada saat kita sistemnya bagal, tadi sudah ada hasil penelitian Pak Endrizal tadi, ternyata mata dua ya Pak ya.
kemudian batang atas gitu kan, batang bagian atas dengan mata dua ini kelihatan tadi. Nah, ini yang kami perlukan. Jadi pada saat kita menyediakan bibit nanti ya, karena di situ yang menyediakan bibit juga petani. Nah, 1 tahun sebelumnya sudah disediakan. Nah, ini yang perlu untuk perluasan ini. Nah, kemudian lokasi-lokasi yang menjadi potensi tadi yang 8.000 sampai 9.000 hektar tadi, ini memang membutuhkan dorongan anggaran dari pemerintah sebenarnya. Ya, kalau petaninya mampu dari dulu sudah dikerjakannya, tapi ini kan tidak mampu. Memang benar-benar tidak mampu. Ini perlu mungkin bantuan dari pemerintah. Nah, dengan cara apa? Saya kira anggaran diperbesar, kemudian kita bersama-sama untuk blow up ini supaya ini potensi yang luar biasa, mengalahkan sawit, ya, mengalahkan karet sebenarnya. Wilayah-wilayahnya untuk dataran tinggi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan mungkin terus-menerus ini, karena ini cukup besar, ya. Kita tidak swasembada ini juga kan gula. Nah, dengan cara ini mungkin kita pengganti gula putih juga ada gula merah. Nah, kemudian juga yang perlu juga yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Ya, setelah kita memperoleh sentra produksi yang cukup luas. Dan tentunya kalau kita sudah mendapatkan data yang detail berapa kemampuan produksi kita, nah ini baru kita dorong untuk perindustrian dan perdagangan ikut di dalamnya. Sekiranya itu jawaban dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin lebih tepatnya bukan pertanyaan ya, ini saran nih. Dari Pak Dasrial. Saya ada beli dan dibuat kolak. Memang hasil gulanya sangat banyak serat atau kotor dibanding dengan gula aren atau gula merah yang lain. Perlu perbaikan kualitas. Nah, ini mungkin masukan bagi kita semua, terutama mungkin BPTP ya, Pak Endrizal ya. Bagaimana proses pasca panennya dan sebagainya. Gimana Pak Endrizal? Amir, sebentar. Sorry, di unmute. Terima kasih, Mbak Kiki. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Dasrial, seperti saya bilang tadi, standar pengolahan kita itu belum memenuhi standar. Karena saya lihat petani itu, apalagi yang melakukan penggilingan dengan sapi. Jadi ya, semuanya dilakukan dengan serba apa adanya gitu. Termasuk juga dalam pembuatan gula merah. Nah, sehingga apa yang disampaikan tadi seperti ada serat, ada kotor, itu memang kelihatannya seperti itu. Harapan saya tentunya kita juga bersama-sama dengan Disbun, kalau bisa tentunya dengan perindustrian yang paling tepat ini. Kita melakukan percontohan-percontohan, tapi terutama sekali tentu yang kita perbaiki alat itu, alat pengolahan itu, tempat pengolahan itu. Saya terus terang aja kalau datang melihat ke tempat pengolahan yang masih menggunakan sapi, nah itu sangat berat sekali kita melihat dari segi kondisi dan kebersihannya. Nah, termasuk juga walaupun alat bantuan mesin, kalau kita tidak tata dengan baik dan kalau perlu kita pasang keramik di setiap sudut itu supaya kelihatannya bersih. Jadi ini terima kasih Pak Dasrial, nanti termasuk masukan bagi kami, tentu juga dengan kawan-kawan dinas, bagaimana memperbaiki pasca panen supaya bisa mempunyai mutu dan kualitas yang baik. Terima kasih, Mbak Kiki. Baik, terima kasih Bapak Endrizal. Mungkin kalau bisa disimpulkan itu sinergi adalah kata kunci ya Pak ya untuk peningkatan pengembangan budidaya tebu PUJ 2878 Agribun Kerinci ini ya Bapak ya. Antara dinas dan juga lembaga penelitian seperti BPTP Jambi. Baik, cukup menarik sebenarnya diskusi kita pada siang hari ini, namun waktu juga sepertinya yang membatasi. Mungkin Pak Endrizal ada yang ingin disampaikan sedikit closing statement saja Pak Endrizal. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa
dalam pengembangan dan perluasan tanaman tebu, kalau kita memang ingin untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa diserahkan ke dinas perkebunan saja, dan juga nggak bisa BPTP hanya sekedar menghasilkan pengujian. Kalau tidak diterapkan juga tidak ada gunanya. Jadi kuncinya perlu kerjasama dan kolaborasi yang baik. Pertama sekali dinas terkait, yang kedua dinas perindak, yang ketiga koperasi, dan yang keempat perbankan. Karena kita tahu seperti dibilang oleh Pak Kadis tadi, petani itu kalau mampu, dia sudah kerjakan dengan baik. Cuman kadang-kadang kemampuannya bukan hanya dari segi ilmu saja, tapi dari segi anggaran dan uang. Ini perlu perhatian pemerintah dan kita semua untuk petani kita, untuk meningkatkan sejahteraannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Endrizal. Terakhir, kami mohon perkenannya mungkin Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk menyampaikan closing statement, sekaligus berkenan untuk menutup acara webinar seri keempat kita ini, Bapak. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tentunya sebagai penutup, kami menyampaikan tentunya dengan adanya Kostra Tani, ya, di wilayah Kerinci ini ada beberapa wilayah yang menjadi ini BPP pusat komandonya pembangunan pertanian. Tentunya kita harus mendorong Kostra Tani ini untuk bekerja, termasuk untuk membangun sentra produksi tebu. Nah, dengan cara ini saya kira kita bisa terkumpul di sana, tapi penggerak utamanya adalah Kostra Tani yang ada di kecamatan yang bersangkutan. Nah, tentunya sama juga dengan halnya dengan yang disampaikan sama Pak Endrizal tadi, bahwa kita harus berkolaborasi, saling komunikasi, termasuk lintas sektoral ya, lintas sektoral untuk mengajukan pengembangan tebu ini. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus meyakinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengembangan tebu. Dan di tingkat nasional tentunya kita berharap kita coba untuk menampilkan ini semua setelah kita urus dulu dengan kebersihannya, Pak. Kebersihan, kemudian kualitas dari produksinya, produksi pengolahannya. Saya kira itu hal-hal yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Tentunya kami berharap di kesempatan yang lain kita bisa lebih menggali kembali supaya tanaman tebu ini bisa berkembang di Kabupaten Kerinci dan bisa dikenal di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti webinar ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, webinar pengembangan tebu rakyat di Kabupaten Kerinci secara resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang sudah berkenan untuk menutup acara webinar kita pada hari ini. Kami mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Bapak Ibu kanti kami yang hingga saat ini masih bertahan untuk menyaksikan webinar ini. Kami juga berterima kasih pada seluruh peserta webinar, baik yang mengikuti melalui Zoom, YouTube maupun Facebook, serta narasumber yang telah bersedia untuk sharing ilmu dan wawasannya pada kita semua, dan kemudian untuk seluruh panitia yang bertugas hingga akhir acara ini. Saya dan seluruh panitia yang bertugas mohon undur diri, dan pantun terakhir untuk Bapak Ibu semua. Banyak kelok kepenarik, kelok tumbuh pohonku ini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Satu lagi, tumbuh merata si pohon tebu. Girangnya rasa si anak darah. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Satu lagi Bapak Ibu. Gudang penyimpan si benih padi.
padi dibawa ke tengah sawah. Semoga kita bertemu lagi. Salam penutup jadi pemisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan diaktifkan videonya karena kami akan mengambil foto bersama secara virtual. Dan selamat menyaksikan dari dua, satu. Dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19 lagi, kita mesti tetap menjaga stamina dan daya tahan. Imunitas yang kuat akan mampu menahan virus yang akan menyerang. Artinya pertanian tidak boleh berhenti. Dengan kecamuk wabah virus corona merusuk resah di lahan kami bekerja jaga pangan bagi semua. Pertanian tidak berhenti, berjuang kami di sini. Menyamai benih harapan, merawat bulir kemakmuran. Pertanian tidak berhenti, berkarya kami di sini. Untuk negeri, untuk Malika, berlimpah pangan beragam. Kecamuk wabah virus corona merusuk besar di lahan kami bekerja jaga pangan bagi semua. Pertanian tidak berhenti, berjuang kami di sini. Menyamai benih harapan, merawat bulir kemakmuran. Pertanian tidak berhenti, berkarya kami di sini. Untuk negeri, untuk Malika, berlimpah pangan beragam. Pertanian tidak berhenti, berjuang kami di sini. Menyamai benih harapan, merawat bulir kemakmuran. Pertanian tidak berhenti,
Hadirlah kami di sini untuk negerimu tunggal-ika berlimpah pangan beragam. Kita ngomong.